Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namun nambahi dari beberapa pengalaman terkait dengan sebenarnya penyakit non dohir ya, itu ada beberapa yang garis besar. Ada penyakit psikis ya, ada penyakit jiwa, gangguan jiwa, dan ada gangguan jin. Ada sisi-sisi kesamaan efek dari tiga jenis ini. Diawali awal-awal itu bisa dipastikan itu asam lambung naik. Tiga penyakit ini bisa dipastikan, hampir bisa dipastikan ini asam lambung naik. Silakan tanya orang yang terkena gangguan jin, biasanya asam lambung tinggi. Terus orang yang kena gangguan jiwa, psikis dan lain sebagainya, psikis ini asam lambung tinggi. Ini secara efek dohirnya. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini barangkali nanti sangat berguna bagi kita semua. Sebenarnya sudah beberapa kali dibahas di YouTube saya, jadi sambil promosi lagi. Oke, silakan yang belum subscribe jadi subscribe. Subscribe itu amal, Pak. Gus Amar Official. Ada di sana ada dengan judul gangguan jin dan versus gangguan jiwa. Ini panjenengan bisa lihat. Terus di sini yang perlu saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan, yang sudah pasti aja. Tapi mungkin sebagian dari teman-teman belum mengetahui bagaimana untuk membedakan bahwa ini penyakit medis atau penyakit non medis. Nah, ini penting karena apa? Kadang penyakit non medis ini efeknya bisa berkamuflase menjadi penyakit medis. Ya seperti itu tadi. Ketika seorang itu kena gangguan jin, hampir bisa dipastikan asam lambung naik. Itu asam lambung kan penyakit medis. Kenapa bisa asam lambung itu naik? Karena hampir bisa dipastikan tidurnya nggak teratur. Tidurnya nggak teratur, terus asam lambung naik. Nah, ketika untuk membedakan penyakit ini penyakit medis atau penyakit non medis, kadang-kadang orang terkena gangguan jin ini seperti biasa, seperti orang sehat, tapi ketika diruqyah kadang-kadang kelihatannya sehat, tapi ketika diruqyah ada gangguan jin. Nah itu ketika masih belum lama, tapi ketika sudah lama tetap akan menjadi kamuflase menjadi penyakit medis. Kenapa? Karena jin itu ketika masuk tubuh seseorang, masuk tubuh manusia ini berada di peredaran darah. Ketika peredaran darah itu terganggu, muncul penyakit medis. Jangan perhatikan, kalau memperhatikan, jangan perhatikan dukun yang menggunakan khodam, yang menggunakan mati nih kayak apa? Stroke, Pak. Kalau nggak stroke penyakit berat. Kenapa? Karena ketika menggunakan apa? Karena ketika jin itu bersarang dalam tubuh manusia ini mengganggu peredaran darah. Ketika mengganggu peredaran darah, hampir bisa dipastikan nanti dalam waktu yang panjang ini bisa menjadi penyakit yang berat. Bukan berarti setiap stroke itu gangguan jin, okay. Tapi orang yang gangguan jin bisa memungkinkan stroke dan lain sebagainya. Bagaimana cara membedakan?
Nah ini ada 4 titik yang perlu panjenengan perhatikan. Perlu bahas gitu. Awalnya gimana panjenengan cukup membacakan ayat ruqyah standar diubun-ubun Pak, ditempelkan. Panjenengan pegang marki, barangkali sebelah panjenengan itu ada gangguan jin, panjenengan pegang saja. Bacakan ayat standar sambil mendengarkan. Terus ada 4 titik jenengan perhatikan dengan tangan panjenengan. 1 di urat nah sebelah sini. Nah di jenengan tempelkan. Ketika denyutan itu makin kencang, ini indikasi gangguan jin. Ya. Kita langsung aja gangguan jin gitu aja ya. Karena non medis kan bisa saja psikis, bisa saja jiwa. Tapi yang kita bahas adalah gangguan jin. 1 sebelah sini kanan kiri. Yang kedua di bawah di daging sini. Ini ada daging ya. Sebelah sini. Ini denyutan nut gitu. Ya. Ritmenya semakin mengencang. Itu 2. Yang ketiga di corong Jawa likat. Sebelah sini. Apa gitu? Likat lagi. Nah, kadang-kadang mungkin panjenengan suka apa ya nah, jenengan waspada gitu. Nah, jadi ketika panjenengan bacakan ruqyah standar, perhatikan tangan panjenengan saja, tempelkan beberapa titik, 4 titik sing margia ampun ya, margia ampun sing sebelah kiri ampun. Paling tidak ya ini, terus ini. Yang keempat itu lutut sebelah sini, kanan kiri. Ya. Nah ini 4 titik denyutan ketika seseorang itu terkena penyakit gangguan jin. Jadi panjenengan bacakan ruqyah standar saja, diubun-ubun sambil mendengarkan, terus jenengan perhatikan 4 titik itu. Ketika 4 titik itu ritme denyutannya itu semakin mengencang, ini bisa dipastikan ini adalah gangguan jin. Nah, kemudian penanganannya seperti tadi biasa lah untuk penanganan. Cuma gini, ketika penyakit ini gangguan jin, ini lebih cepat sembuhnya dibanding gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu tidak semudah membalikkan tangan, tapi memang butuh waktu yang panjang. Nah, ketika gangguan jin ini tidak serta-merta ketika panjenengan ruqyah kemudian sadar gangguan, kemudian jinnya masih ada atau tidak, itu belum juga bisa dipastikan bahwa jin itu keluar. Ya siapa sih bisa memastikan jin itu keluar? Kita kan nggak bisa tahu, nggak tahu jin itu keluarnya seperti apa. Nah, rumusnya penyakit berkali-kali kita sampaikan, rumusnya penyakit itu tidak serta-merta langsung sembuh, butuh proses. Jadi ketika di ruqyah 5 menit sembuh, kuwi koyo ning iklan TV. Podrek. Jadi tetap butuh terapi, kalau bisa tidak hanya 1 kali. Bukan berarti mengharapkan margi itu datang lagi. Tapi memang namanya terapi itu enggak butuh 1 kali. Rumusnya penyakit itu keluarnya bertahap, baik penyakit medis atau penyakit non medis. Kemudian kita
pelajaran juga. Untuk mendiagnosa kasus sihir. Sihir itu apa? Sihir itu adalah jin yang dikirimkan oleh seorang. Baik, yang tujuannya target supaya mengikuti kemauan seseorang. Bisa saja dengan yang kita kenal dengan istilah santet. Santet secara bahasa umum loh ya, bukan santet arti bahasa asal. Arti bahasa asal santet itu kan bahasa Osin, ya. Osin Banyuwangi. Itu artinya bukan itu. Osin mengenal lahirnya kata santet itu dari sana. Itu yang dimaksud santet di sana itu bukan mencelakai seorang. Mulanya kemarin dulu ya, begitu lahir akan mengadakan festival santet. Nah, ini yang dikenal di sana santet itu adalah untuk menyatukan seorang, bukan mencelakai seorang. Menyatukan suami istri lagi ada masalah ben amre rukune. Nah, itu santet yang dikenal oleh orang asal. Nah, santet teluh guna-guna atau apa jenenge pelet. Nah, ini masuk kategori sihir. Bagaimana untuk mendiagnosa apa jenenge media sihirnya? Ini sederhana, Pak. Semua itu kita kan dikasih logika untuk berpikir ya. Terus yang mungkin ada orang yang punya keistimewaan, dikasih keistimewaan bisa merasakan dengan indera yang ke 10 atau 12 ya. Tapi yang tidak bisa itu kan lek nggak ngerti caranya kan susah. Nah, ini bisa dipraktekkan oleh siapa saja, baik menjadi solusi juga bagi kita yang tidak menguasai itu. Jadi caranya margi disuruh sendenan. Nah, barangkali di sini ada yang kena sihir, coba praktekkan. Sendean, kemudian kakinya dijulurkan. Ya. Tungkak mau. Nah, tungkak ditempelkan. Terus kaki yang atas dibuka, membentuk huruf V atau angka 7 Arab. Kemudian si Rocky, karena panjenengan Rocky semua, cukup membacakan ayatul kursi, dibacakan, kemudian ditiupkan di sana, di kaki ujungnya. Setelah itu si margi ini suruh melihat, pandang konsentrasi penuh ke arah tengah sini. Jadi ketika tengah bisa melihat kanan, bisa melihat kiri. Jangan fokus ke kanan, jangan fokus ke kiri, tapi tengah. Ketika melihat ke tengah, bisa melihat kanan, bisa melihat kiri, tidak fokus pada kanan atau kiri. Nah, ada pertanyaan yang harus dijawab oleh margi secara jujur. Nah, ini karena untuk mencari bukunya ini jenis apa, atau medianya itu jenis apa. Tanyakan jempol kanan dan jempol kiri lebih besar mana? Kan sederhana ya. Ketika jempol kanan menurut pandangan dia itu lebih besar, yang lebih besar itu jempol kanan, berarti media sihirnya itu di luar tubuh ya. Di luar tubuh, bisa saja tanah kuburan, bisa saja tali pocong, bisa saja pakaian target, pakaian korban, dan lain sebagainya. Tapi ketika jempol kiri yang dilihat itu lebih besar,
ini berarti media sihirnya berada dalam tubuh margi. Bisa saja melalui makanan, minuman, atau asam. Nah, ketika sudah teridentifikasi bahwa medianya ini dari luar, ini paling tidak kan kita usahakan untuk menemukan buhul itu. Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi, bahwa hendaknya untuk mencari buhul itu. Apakah harus mencari buhul dan wajib ketemu? Kalau pandangan saya itu enggak. Karena Kanjeng Nabi kan menawarkan ada beberapa menerapi orang yang terkena sihir. Itu hanya sebagian yang dialami oleh Kanjeng Nabi, yang dialami oleh Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi itu karena perintah malaikat Jibril, ya, itu untuk mencari buhulnya di sebuah sumur. Tapi ketika Kanjeng Nabi mengajarkan pada salah satu sahabat yang terkena sihir dengan hijamah, dengan bekam. Nah, bekam ini bisa saja menjadi solusi. Nah, ketika diruqyah gangguan sihir kok nggak sembuh-sembuh, coba dengan bekam. Karena apa? Hubungannya dengan mengeluarkan darah kotor, darah yang tercemar. Jadi sederhana ketika kita mendiagnosa, ada sebenarnya banyak, karena banyak dan waktunya sudah malam dan ben YouTube Bayu, ya, selalu mengikuti. Insya Allah sana kalau memberikan tutorial seputar itu. Oke, itu sebagian yang kita bahas. Jadi sederhana, nggak perlu nggak perlu ribet. Nah, jenengan kayak Pak Sugi ya, sampai nggak katelan tangannya, ya. Terus kayak Ustaz Ulum ya, jenengan ya mungkin belum menguasai. Tapi ini yang sederhana dan semua orang bisa. Ada banyak sebenarnya, cuma ya tetap ikuti Gus Amar Official.